Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel Takalar Anime. Seperti biasanya, di sini kita akan membahas info update seputar anime tentunya. Nah, pada dasarnya anime memiliki penonton dan pasarnya sendiri dari berbagai genre dan beberapa kalangan juga tentunya. Nah, seperti halnya pada umumnya, anime juga memiliki banyak sekali genre. Sebut aja genre populer, salah satunya seperti anime action atau isekai atau fantasi atau romantis guys. Tetapi ada juga beberapa penonton yang senang dengan cerita yang menceritakan kehidupan sehari-harinya guys. Nah, animenya itu anime slice of life yang merupakan genre anime yang bercerita tentang kehidupan sehari-hari dan kisah yang ringan, yang menghibur namun tetap realistis guys. Namun dalam genre slice of life ini sering juga mengangkat kisah romantis dan persahabatan guys. Nah, pada video kali ini kita akan membahas 10 anime slice of life yang tentunya sangat seru dan memiliki alur cerita yang menarik guys, yang terbaru pada fall 2021 ini. Yang tentunya untuk kalian penyuka anime slice of life cocok banget nih untuk kalian nonton. Nah, tapi sebelum video dimulai, untuk kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu guys. Dan jangan lupa juga dinyalakan loncengnya agar saya lebih semangat untuk membuat konten-konten menarik lainnya tentunya. Oke guys, supaya kita nggak nunggu lama, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Yang pertama, Blue Period. Nah, anime ini menceritakan tentang Yatora Yaguchi yang merupakan anak SMA yang terlihat serba bisa. Nah, dia ini pandai dalam akademik dan banyak teman. Namun Yatora bosan dengan kehidupan normalnya dan ia iri pada mereka yang melakukan sesuatu secara berbeda. Nah, pada suatu hari ketika Yataro berada di ruang seni, ia terpesona oleh lukisan yang dibuat oleh salah satu anggota klub. Nah, di sini hatinya tergerak oleh warna-warna yang digunakan di dalam lukisan itu. Kemudian Yataro pun memutuskan untuk melukis dan coba mengungkapkan perasaannya sejujurnya ke dalam lukisan tersebut. Tetapi Yatoro di sini sangat banyak rintangan yang menghalangi jalannya, seperti orang tuanya yang ragu-ragu atas pilihan uniknya, serta teman-temannya yang lebih berpengalaman dan mempelajari suatu subjek jauh lebih dalam dari yang ia harapkan. Yang kedua, Shiroi Sunano Aqua Taupe. Nah, anime ini berfokus pada kehidupan Kukuru Misakino, seorang siswa SMA berusia 18 tahun yang bekerja di Gama-Gama Aquarium, sebuah akuarium publik di Okinawa, Jepang. Nah, Kukuru mengetahui sebuah rahasia tentang akuarium itu, yang terkadang pengunjungnya dapat melihat hal-hal misterius. Nah, pada suatu hari Kukuru bertemu dengan Fuka Miyazawa yang sedang menatap kaca akuarium sambil menangis. Rupanya Fuka telah membuang mimpinya untuk menjadi idol dan pergi dari Tokyo ke Okinawa. Nah, di sini Fuka pun memohon untuk dapat bekerja di Gama-Gama Aquarium. Nah, di sini dia akan menemukan hal-hal misterius bersama dengan Kukuru Misakino. Yang ketiga, Taisho Otome Otogi Banashi. Nah, di sini berfokus pada Tamahiko Shima yang merupakan putra bungsu dari keluarga Shima yang kaya dan berkuasa. Nah, dia tumbuh di keluarga yang bergelimpangan harta, tetapi ia kekurangan kasih sayang. Nah, ia hanya ingin kasih sayang dari keluarganya yang seringkali jauh darinya. Nah, setelah kehilangan ibunya serta lengannya lumpuh karena kecelakaan, Tamahiko jatuh dalam keputusasaan dan dipinggirkan oleh ayahnya sendiri karena cacatnya. Nah, di sini dia hidup terisolasi di pedesaan agar tidak mempermalukan nama keluarganya. Namun di sini Tamahiko pasrah untuk mati sendiri. Namun seorang gadis bernama Yusuki Tachibana muncul di hadapannya dan mengatakan bahwa dia dikirim oleh ayahnya untuk menjadi istrinya. Nah, di sini kedatangan Yusuki membawa musim semi ke dalam kehidupan kelam Tamahiko yang perlahan mulai memunculkan harapan. Nah, di sini hari demi hari Tamahiko dan Yusuki merasakan buah dari cinta pertama mereka. Yang keempat, 180 Bryou Dekimi no Miwi wo Shiawase ni Dekiruka. Nah, anime ini berpusat pada sosok karakter bernama Akari yang membeli sebuah mic dummy head dan memasuki dunia ASMR atau dunia Autonomous
sensory meridian responsive. Nah, ini adalah respon dan sensasi kesemutan atau relaksasi yang didapat seseorang terhadap rangsangan seperti suara atau pemandangan. Itu judulnya, anime ini akan membuat kita merasakan sensasi ASMR dalam 180 detik. Nah, di sini para karakternya mencoba merekam berbagai hobi mereka untuk menjadikan karya ASMR. Yang kelima, Yuki Yuna wa Yusa de Aru. Nah, anime ini berfokus pada anak yang bernama Yuna Yuki yang merupakan siswa sekolah menengah pertama tahun kedua biasa. Nah, dalam kehidupan sehari-harinya, Yuki Yuna adalah seorang pahlawan yang aktif di klub pahlawan sekolahnya. Nah, klubnya melakukan yang terbaik untuk membantu orang lain dan membuat semua orang tersenyum. Nah, ketika kekuatan misterius yang disebut Vertex mulai mengancam dunia, Yuna bersama dengan sahabatnya yaitu Tougo Mimori serta dua bersaudara yaitu Fu dan Itsuki harus berubah menjadi gadis penyihir untuk melawan Vertex. Selain belajar dan bermain sebagaimana anak-anak seumuran mereka, Yuna dan klub pahlawan harus terus berjuang untuk melindungi dunia mereka dan menghadapi kebenaran yang pahit di balik kekuatan mereka sendiri, serta menemukan arti sebenarnya menjadi seorang pahlawan. Yang keenam, Daiji Meets Girl. Nah, anime ini berfokus pada karakter yang bernama Maise Higa yang merupakan seorang gadis SMA tahun pertama yang lesu. Meski begitu, ia bekerja paruh waktu di meja depan hotel keluarganya di Okinawa. Nah, singkat cerita, ia bertemu dengan Ichiro Suzuki, seorang pemuda misterius. Nah, di sini terungkaplah kalau Ichiro Suzuki ini berasal dari Tokyo sebagai tamu hotel. Sejak kedatangan Suzuki, Maise mengalami hal-hal Daiji di sekitarnya, seperti ikan berenang-berenang di sekitar ruangan atau pohon beringin raksasa yang menabrak langit-langit hotel. Nah, Daiji merupakan kata yang berasal dari Okinawa yang berarti benar-benar atau sangat, guys. Yang ketujuh, Yakunara Mukhomo. Nah, anime ini menceritakan tentang seorang gadis yang pindah ke kampung halaman ibunya. Setelah kematian ibunya, Himeno mulai merasakan hobi yang pernah dilakoni oleh ibunya, yaitu membuat kerajinan tanah liat. Nah, awal perpindahan Himeno diakibatkan oleh terpuruknya ekonomi ayahnya yang bangkrut dan memulai usaha baru di kampung halaman ibunya. Nah, di sini yaitu kota Tajimi, Jepang, terkenal dengan Geraba Mino. Kota ini dipenuhi oleh sejarah dan museum seni keramik. Selain itu, di sana terdapat banyak rumah makan serta fasilitas bersejarah lainnya. Di sini, Himeno pindah ke daerah tersebut dan membuka kafe bersama ayahnya. Sewaktu awal masuk sekolah, ia memperkenalkan kerajinan keramik yang sangat indah sembari mempromosikan kafe barunya. Nah, dalam perkenalan tersebut, Himeno bertemu dengan beberapa teman yang memperkenalkan ekskul Geraba yang membuat suatu kerajinan tanah liat. Nah, di sana Himeno mengingat sebuah hal yang tak asing baginya, yaitu aroma tanah liat dan ingatan kecil bersama ibunya. Kemudian ia memutuskan untuk mencoba gerabah dan membuat suatu kerajinan tanah liat berupa mangkuk biasa. Pada akhirnya Himeno memutuskan untuk bergabung dengan ekskul gerabah tersebut. Nah, di sini banyaknya pertemuan yang terjadi di sana antara persahabatan, perjalanan, seni keramik dan lainnya datang menghampiri Himeno. Yang kedelapan, Given Uragawa no Sonsai. Nah, anime ini menceritakan kisah dua orang pemuda yaitu Mafui dan Ritsuka yang masing-masing memiliki ketertarikan di dunia musik. Mafui yang tertarik dengan kemampuan memainkan alat musik milik Ritsuka, sedangkan Ritsuka yang tertarik dengan suara indah milik Mafuyu. Nah, walaupun masing-masing sempat menolak permintaan yang diberikan oleh lawan bicaranya, namun begitulah awal simbiosis mutualisme berlangsung, guys. Yang kesembilan, Selection Project. Nah, diselenggarakan setiap musim panas, Selection Project merupakan pintu gerbang terbesar bagi para gadis yang ingin menjadi idol. Nah, acara ini menjadi tempat lahirnya idol legendaris, yaitu Akari Amasawa. Salah satu gadis yang mendambakan berada di panggung itu, salah satu gadis yang mendambakan berada di panggung itu adalah Susune Miyama. Sejak kecil di atas bednya di rumah sakit, ia berulang kali mendengarkan lagunya Akari. Nyanyian Akari memberi banyak senyuman, keberanian dan menginspirasi Suzune
untuk mengikuti jejaknya. Di musim panas terakhir sekolah menengah pertama, Susune memutuskan untuk mengikuti selection project ke-7 untuk mewujudkan impiannya. Nah, semua gadis yang mengikuti selection project memiliki kemauan dan usaha yang kuat serta pesona yang luar biasa. Nah, di sini terjadilah audition battle yang panas dan sengit dimulai. Nah, di sini yang diambil hanya 9 bintang terpilih dari ribuan kandidat yang dapat membuat impiannya mereka menjadi nyata. Yang ke-10, movie dari Hula Fula Dance. Nah, anime ini menceritakan tentang Hiwa Natsunagi, seorang pemula di hula dancing yang mengambil pekerjaan sebagai penari hula di Hotel Parasol Hawaiians. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana Hiwa membagikan berbagai macam foto dari tempat wisata tersebut melalui akun media sosial pribadinya. Nah, anime ini akan berfokus lebih kepada hubungan antara Hiwa dengan rekan-rekannya yang ada di hotel kota Iwaki. Nah, Prefektur Fukushima merupakan latar untuk film Hula Girls tahun 2006. Sementara itu, kota Iwaki menjadi latar untuk anime Hulains Babies yang sama-sama mengambil cerita tentang hula dancing. Nah, itu dia guys, 10 anime terbaru Slice of Life pada fall 2021 ini, yang tentunya memiliki alur cerita yang seru dan menarik juga guys, serta dapat membuat kita berimajinasi. Nah, sebelum kita akhiri untuk video kali ini, untuk kalian yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu guys, dan jangan lupa juga dinyalakan loncengnya agar kalian gak ketinggalan info update seputar anime lainnya tentunya. Oke guys, sepertinya video kali ini cukup sampai di sini dulu. Thank you for watching. Bye bye.